Bro, pernah nggak sih lo ngerasa hidup tuh lagi berat banget, kayak banyak hal yang nggak sesuai ekspektasi? Atau lo mungkin lagi galau sama diri sendiri, merasa capek sama segala drama? Yakin deh, lo pasti pernah. Tapi, tenang, gue punya sesuatu yang beda buat lo kali ini. Ada nih, 12 quotes legendaris dari tokoh stoikisme yang sumpah bisa bikin lo mikir 2 kali tentang hidup. Ini bukan sekadar kata-kata biasa, ini kalimat yang bisa jadi pedoman lo buat ngadepin hidup. Kalau lo udah penasaran, tonton terus ya. Beneran gak bakal nyesel. Balas dendam terbaik adalah gak jadi kayak musuhmu, Marcus Aurelius. Jadi gini, kadang di hidup kita pasti nemuin orang-orang yang mungkin nyakitin, ngejatohin, atau ngecewain kita. Pasti ada rasa kesel, marah, bahkan pengen bales. Tapi coba pikir, kalau kita bales dengan cara yang sama, berarti kita sama aja kayak mereka kan? Kita nurunin standar kita ke level yang sama rendahnya. Padahal kalau lo beneran mau balas dendam, cara paling jitu adalah tunjukin ke mereka kalau lo bisa jadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan tetap berkelas. Intinya, lo tetap bisa maju dan sukses tanpa terpengaruh kebencian mereka. Bayangin ekspresi mereka pas ngeliat lo berhasil tanpa harus main kotor kayak mereka. Ini bukan cuma soal kelihatan keren, tapi juga soal menjaga harga diri dan mental lo dari drama yang gak ada gunanya. Keren banget kan? Tetap jadi versi terbaik diri lo sendiri. Kita lebih sering takut daripada terluka, dan lebih menderita di imajinasi daripada di kenyataan. Lo sadar nggak bro? Banyak dari ketakutan yang kita rasain tuh sebenarnya cuma skenario yang kita bikin sendiri di kepala. Kadang kita mikir, aduh gimana kalau gagal? Atau gimana kalau gue ditolak? Tapi coba lo bayangin, berapa banyak dari hal-hal yang lo takutin itu yang beneran kejadian. Kebanyakan ketakutan itu cuma jadi bayangan di otak yang bikin kita overthinking. Ini yang Seneca maksud. Kita jadi capek sendiri, menderita karena ketakutan yang sebenarnya nggak nyata. Sebenarnya, pikiran negatif itu kayak racun, bro. Semakin lo kasih tempat buat ketakutan dan kekhawatiran, semakin mereka nguasain hidup lo. Coba deh, daripada fokus ke apa yang mungkin salah, pikirin apa yang bisa lo lakuin buat bikin semuanya berjalan lancar. Kalau lo bisa belajar ngontrol pikiran lo bakal lebih tenang dan gak gampang goyah sama bayangan buruk. Dan inget bro, kenyataan seringkali gak seburuk yang kita bayangin. Kadang kita cuma perlu berani melangkah, ngadepin, dan lihat sendiri. Gue jamin, lo bakal kaget melihat gimana sebagian besar ketakutan lo ternyata gak semenyeramkan itu. Jadi, jangan biarin rasa takut bikin lo stuck di tempat. Hidup lo berharga banget buat dihabisin mikirin hal-hal yang bahkan gak kejadian. Kita punya 2 telinga dan 1 mulut, jadi dengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Epictetus. Bro, pernah nggak lo perhatiin? Kita ini lebih sering fokus buat didengerin daripada ngedengerin. Tiap kali ada orang cerita atau ngasih pendapat, kita seringkali udah sibuk mikir balasan kita apa, padahal kita bahkan belum bener-bener dengerin apa yang mereka omongin. Epictetus tuh sebenarnya ngasih kode buat kita. Kalau emang kita mau bener-bener paham sama orang lain, ya kita harus mau lebih banyak denger daripada ngomong. Kadang pas lo dengerin dengan penuh perhatian, lo bisa nangkep hal-hal yang biasanya lo lewatin. Bisa jadi ada insight baru, atau bahkan solusi buat masalah yang gak lo sadari. Mendengar tuh gak cuma soal diem dan nunggu giliran ngomong bro. Ini soal bener-bener kasih perhatian ke apa yang orang lain rasain atau pikirin. Dan gak cuma itu, kalau lo terbiasa mendengar, orang di sekitar lo bakal ngerasa lebih nyaman dan dihargai. Itu bikin hubungan lo sama mereka jadi lebih erat. Lagi pula, siapa sih yang gak suka kalau mereka didengerin? Jadi, mulai sekarang, yuk coba latihan buat dengerin lebih banyak. Bukan cuma biar kelihatan bijak, tapi biar lo bener-bener jadi pribadi yang open-minded. Intinya, dengerin lebih banyak, ngomong secukupnya, dan nikmatin gimana wawasan lo bisa jadi makin luas dari hal sederhana ini, bro. Jawaban terbaik buat kemarahan adalah diam. Marcus Aurelius. Bro, lo pasti pernah ada di situasi di mana emosi lo udah di ujung tanduk. Pengen banget ngeluarin unek-unek atau bahkan adu mulut sama orang lain. Tapi coba pikir lagi, apa sih yang sebenarnya mau lo capai dari marah-marah? Marcus Aurelius bilang, kadang jawaban paling elegan dan kuat itu adalah diam. Gini deh, kalau kita balas kemarahan dengan marah, kita malah bikin api makin besar. Semakin kita ngeladenin emosi negatif, semakin kita masuk ke permainan mereka. Padahal, dengan diam, kita bisa tetap tenang, ngontrol diri, dan gak ngasih kesempatan buat drama gak penting masuk ke hidup kita.
Diam tuh bukan berarti kalah, bro. Diam itu pilihan bijak buat jaga energi lo biar nggak habis buat hal-hal yang sebenarnya nggak ada faedahnya. Dan lo tahu nggak, orang yang bisa tetap kalem di tengah konflik itu sebenarnya punya kekuatan lebih dari orang yang cuma tahu marah-marah. Mereka punya kendali penuh atas diri mereka, nggak gampang kepancing sama emosi. Jadi, daripada ngabisin waktu buat adu argumen, mending lo tahan, tarik napas, dan kasih jeda. Setelah lo tenang, baru lo bisa ngelihat semuanya dengan kepala dingin. Intinya bro, di saat-saat penuh emosi, coba deh pakai cara ini. Lo bakal lebih ngerasa damai. Dan lo bakal lihat gimana orang-orang yang bawa drama perlahan-lahan jadi kehabisan amunisi sendiri. Diam, bukan buat mengalah, tapi buat menjaga kedamaian lo sendiri. Nggak ada hal besar yang tercipta secara tiba-tiba. Epictetus. Bro, sering banget nih kita ngelihat orang sukses terus mikir, kok bisa ya mereka sehebat itu? Kok gua masih gini-gini aja? Padahal yang sering kita lupa, mereka nggak nyampe di titik itu dalam semalam. Epictetus nge-remind kita kalau hal besar itu nggak pernah datang secara tiba-tiba. Kalau lo mau jadi sesuatu yang luar biasa, ya kudu sabar dan konsisten, bro. Lo pasti pernah dengar cerita tentang gimana gunung es yang kelihatan di permukaan tuh cuma 10%-nya aja kan? Nah, di balik itu ada kerja keras, kegagalan, dan perjuangan yang nggak kelihatan. Semua itu adalah bagian dari proses yang bikin mereka berdiri kokoh. Begitu juga buat kita. Mau jadi ahli, sukses, atau capai impian, itu semua nggak instan, bro. Setiap langkah kecil, bahkan yang kelihatannya nggak berarti, sebenarnya ngebawa lo lebih dekat ke tujuan. Kuncinya adalah konsistensi. Kadang proses itu ngebosenin, bikin kita pengen nyerah, tapi justru di situ kita diuji. Makin lo sabar dan terus maju meski pelan, makin kuat pondasi yang lo bangun. Jangan cuma fokus sama hasil akhirnya, nikmati juga perjalanannya. Karena seringkali, hal-hal besar yang kita bangun perlahan itu bakal lebih tahan lama dan berarti buat kita. Jadi inget bro, nggak ada yang instan. Semua butuh waktu, komitmen, dan proses. Jalanin aja, nikmatin setiap langkahnya, dan lo bakal kaget ngeliat diri lo yang lebih kuat di akhir nanti. Jangan buru-buru pengen sampai, nikmati aja proses jadi besar itu sendiri. Yang takut mati nggak akan pernah ngelakuin hal berharga buat orang lain. Seneca ngasih kita pesan yang mendalam banget bro. Dia bilang, kalau lo terus-terusan hidup dalam ketakutan, takut gagal, takut kehilangan, atau bahkan takut mati, lo nggak bakal berani ngelakuin sesuatu yang benar-benar berharga. Padahal, hidup itu cuma sekali, dan kesempatan buat ninggalin legacy, buat bikin dampak ke orang lain, itu nggak akan datang 2 kali. Kalau lo cuma ngikutin arus ya, hidup lo akan datar-datar aja. Lo bakal terjebak dalam rutinitas, nyaman sama zona aman, tapi nggak pernah benar-benar hidup sepenuhnya. Lo tahu nggak? Orang yang bikin perubahan besar dalam hidup, mereka tuh bukannya nggak punya rasa takut, tapi mereka yang berani melawan ketakutan itu. Mereka yang berani ngambil risiko buat sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Kebanyakan orang terjebak di zona nyaman karena takut gagal, takut sakit, atau takut nggak bisa balik lagi. Tapi lo bayangin, kalau lo bisa melampaui semua ketakutan itu, lo bakal jadi sosok yang punya nilai lebih. Legacy lo bakal nyata, bakal dirasain manfaatnya sama orang lain, bahkan setelah lo nggak ada lagi. Intinya bro, hidup itu cuma sekali dan terlalu singkat buat dihabisin, cuma buat aman. Lo mau jadi biasa-biasa aja, atau lo mau jadi yang luar biasa dan ninggalin sesuatu yang bisa diingat orang. Jadi, hidup itu pilihan bro. Lo mau hidup berani, atau sekadar ngikutin arus. Kalau lo berani, lo bakal ngerasain gimana serunya hidup penuh dengan tantangan, tapi juga penuh arti. Be fearless, bukan karena lo nggak takut, tapi karena lo tahu bahwa yang berani justru adalah mereka yang paling hidup. Permata nggak bisa jadi indah tanpa gesekan, begitu juga manusia tanpa cobaan. Seneca. Bro, pernah nggak lo ngerasa hidup tuh kadang keras banget, penuh cobaan, dan lo mikir, kenapa sih harus gue yang ngalamin ini semua? Seneca bilang, permata nggak bakal jadi indah tanpa gesekan. Itu maksudnya, justru gesekan, tantangan, masalah, rasa sakit, itu yang bikin kita lebih berkilau dan kuat. Cobaan yang lo alamin tuh kayak latihan buat ngasah diri lo. Lo mungkin nggak sadar sekarang, tapi setiap kali lo ngadepin masalah dan tetap bangkit, lo jadi pribadi yang lebih kuat, lebih tahan banting. Tantangan itu bukan buat ngejatuhin kita, tapi buat nguji seberapa jauh kita bisa bertahan dan berkembang. Jadi, jangan anggap rintangan itu musuh. Anggap aja kayak trainer yang ngajarin lo cara bertahan, cara tetap kuat, dan cara buat jadi versi terbaik dari diri lo.
Coba deh lo lihat tokoh-tokoh hebat. Mereka tuh nggak lahir di zona nyaman. Mereka dibentuk sama cobaan dan jatuh bangunnya mereka. Tanpa itu, mereka cuma akan jadi orang biasa. Nggak ada yang spesial. Sama kayak kita, bro. Kalau lo mau jadi lebih tangguh dan punya mental baja, lo harus berani buat ngadepin cobaan, bukan malah lari. Jadi ingat, bro, setiap gesekan, setiap luka, setiap tantangan yang lo hadapi, itu semua bagian dari proses buat bikin lo jadi permata yang berkilau. Dan nanti, saat lo ngelihat ke belakang, lo bakal bangga sama diri lo yang udah berhasil melewati semuanya. Terus maju, nikmatin prosesnya, dan lihat gimana lo berubah jadi versi lo yang paling kuat. Nggak ada kehilangan yang lebih menyakitkan daripada kehilangan waktu, karena itu nggak bisa diambil balik. Coba deh lo inget-inget seharian ini, berapa banyak waktu yang lo habiskan buat hal-hal yang sebenarnya nggak ada artinya. Mungkin scrolling di sosmed tanpa tujuan, nonton video yang nggak ngasih manfaat, atau bahkan ngobrolin hal-hal yang nggak penting. Zeno ngasih kita pengingat yang super berharga. Waktu itu kayak uang, bro. Sekali hilang, ya udah, nggak bisa diambil lagi. Kita seringkali nggak nyadar betapa berharganya waktu, dan kita cenderung menganggapnya sepele. Padahal, setiap detik yang kita habiskan buat hal yang nggak produktif, itu bisa diisi dengan sesuatu yang lebih berarti. Waktu itu satu-satunya sumber daya yang nggak bisa kita beli, nggak bisa kita tambahin. Jadi, kenapa kita harus buang-buang waktu dengan hal-hal yang nggak berkontribusi untuk hidup kita? Coba pikirin, apa yang bisa lo capai kalau lo memanfaatkan waktu lo dengan lebih baik? Apakah itu belajar skill baru, ngebangun hubungan yang lebih baik sama orang-orang di sekitar lo, atau bahkan mengejar impian yang selama ini lo tunda? Setiap langkah kecil yang lo ambil sekarang bisa jadi fondasi buat masa depan yang lebih cerah. Jadi, mulai sekarang, yuk lebih bijak dalam menghabiskan waktu. Setiap detik itu berharga, bro. Pastikan lo investasikan waktu lo untuk hal-hal yang bikin lo berkembang, bikin lo lebih bahagia, dan bikin hidup lo lebih bermakna. Ingat, waktu yang hilang itu nggak ada gantiannya. Jadi gunakan sebaik mungkin dan nikmati setiap momen yang ada. Sibuklah bangun hidup lo sendiri sampai lo nggak peduli sama drama orang lain. Ed Latimore. Bro, sering banget kita terjebak dalam drama kehidupan orang lain kan? Ngerasa harus ikut campur, harus dengerin omongan orang, dan akhirnya lupa sama tujuan hidup kita sendiri. Ed Latimore ngingetin kita buat lebih fokus ke diri sendiri. Yuk, kita bangun hidup kita sendiri, sampai kita nggak lagi peduli sama drama orang lain yang kadang bikin kepala pusing. Coba deh, pikirin sejenak, apa sih yang bikin lo bahagia? Apakah itu ngejar passion lo, berkumpul sama orang-orang yang lo sayang, atau mungkin ngembangin skill yang selama ini lo pengen banget? Ketika lo fokus sama kebahagiaan diri sendiri, semua omongan dan drama dari orang lain tuh jadi nggak ada artinya. Mereka boleh ngomong apa aja, tapi yang penting adalah lo tahu apa yang lo inginkan dan apa yang bikin lo merasa hidup. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan ngurusin urusan orang lain. Kalau lo terus-terusan berfokus sama drama orang lain, lo bakal kehilangan arah dan waktu yang seharusnya bisa lo gunakan untuk mencapai impian lo. Bukan berarti lo harus egois, tapi belajar buat memberi prioritas pada diri sendiri juga penting, bro. Ketika lo punya tujuan yang jelas, semua hal yang gak penting akan tersingkir dengan sendirinya. Jadi, ayo mulai bangun hidup lo sendiri. Investasikan waktu dan energi lo untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bikin lo jadi pribadi yang lebih baik. Ketika lo sibuk mengejar impian dan bahagia dengan pilihan lo sendiri, lo akan menyadari bahwa drama orang lain itu cuma noise. Tetap fokus, tetap semangat, dan biarkan kehidupan orang lain berjalan sendiri. Lo punya kehidupan untuk dikelola, dan itu jauh lebih penting. Kadang kita harus berjuang, bukan cuma tanpa rasa takut, tapi juga tanpa harapan. Alessandro Pertini. Bro, hidup itu kadang keras dan penuh ketidakpastian. Alessandro Pertini ngingetin kita bahwa ada kalanya kita harus tetap berjuang, meskipun harapan seolah-olah hilang. Ini bukan berarti kita harus jadi pesimis, tapi lebih ke memahami bahwa tidak semua perjalanan akan berakhir dengan manis. Kadang kita harus melangkah meski tanpa kepastian, dan itu adalah bagian dari proses. Coba deh lo pikirin, berapa kali lo udah berusaha keras untuk sesuatu, tapi hasilnya jauh dari yang lo harapkan. Mungkin lo udah belajar dengan giat, tapi nilai ujian tetap gak memuaskan. Atau udah kerja keras buat proyek, tapi hasilnya gak sesuai ekspektasi. Ini semua bisa bikin kita ngerasa putus asa kan? Tapi disinilah letak kekuatan kita.
Ketika semua tampak suram dan harapan hampir punah, justru di saat itulah lo harus melangkah maju. Jangan biarkan ketakutan atau kekecewaan menghentikan lo. Setiap langkah yang lo ambil, meskipun tanpa harapan, tetaplah langkah yang berarti. Itu adalah usaha lo untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Ingat, banyak orang sukses yang pernah merasakan kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya meraih impian mereka. Yang penting adalah konsistensi dan keberanian untuk terus berjuang, meski lo tahu hasilnya belum pasti. Jadi, jika lo merasa sekarang ini sedang berjuang tanpa harapan, ingatlah bahwa perjalanan itu sendiri adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Teruslah melangkah, bro. Kapan lagi lo bisa ngebuktiin ke diri sendiri bahwa lo bisa bertahan meski keadaan tidak mendukung? Jangan pernah menyerah, dan siapa tahu, di akhir jalan ini, lo akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada yang pernah lo bayangkan. Jangan jelaskan filosofimu, tapi wujudkan itu. Epictetus. Bro, kita semua tahu betapa mudahnya ngomong dan merencanakan sesuatu kan? Tetapi yang jadi tantangan adalah merealisasikannya. Epictetus bilang, daripada cuma berdiskusi tentang filosofi hidup atau ide-ide besar, mending kita wujudkan itu dalam tindakan nyata. Banyak orang bisa ngomong tentang mimpi mereka, tentang hal-hal yang ingin mereka capai, tapi cuma sedikit yang berani bertindak untuk mewujudkannya. Misalnya, lo punya impian untuk jadi seorang entrepreneur, tapi lo cuma ngomongin ide bisnis tanpa pernah mulai. Atau mungkin lo pengen jadi lebih sehat, tapi setiap kali lo bilang mau olahraga, lo justru balik ke sofa dan nonton TV. Gitu kan? Nah, disinilah letak perbedaan antara mereka yang hanya berbicara dan mereka yang bertindak. Tindakan adalah bukti nyata dari apa yang kita yakini dan inginkan. Ketika lo mulai melakukan, lo nggak hanya ngomong, lo sedang menghidupkan ide-ide itu. Ketika kita wujudkan apa yang kita percayai, kita bukan hanya sekadar memberitahu orang lain, tetapi kita juga memberi contoh. Orang-orang di sekitar kita bakal lebih terinspirasi ketika melihat tindakan kita daripada mendengar penjelasan kita. Bayangin betapa powerfulnya itu. Setiap tindakan kecil yang kita ambil bisa jadi langkah besar menuju tujuan kita. Jadi, mulai sekarang, yuk kita berani bertindak. Buat rencana, tapi jangan berhenti di situ. Ambil langkah pertama, bahkan jika itu kecil. Setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita pada impian yang kita impikan. Ingat bro, omongan kosong gak akan bikin perubahan. Yang bikin perubahan itu adalah tindakan. Wujudkan filosofi hidup lo dan tunjukkan ke dunia siapa diri lo sebenarnya. Kalau nggak benar, jangan lakuin. Kalau nggak benar, jangan ngomong. Marcus Aurelius. Bro, kata-kata Marcus Aurelius ini seolah-olah ngajarin kita buat hidup dengan integritas kan? Ini simple banget, tapi dalam. Hidup ini sebenarnya adalah serangkaian pilihan. Setiap keputusan yang kita ambil, baik itu besar atau kecil, punya konsekuensi. Jadi penting banget buat milih apa yang benar dan menjauhi hal-hal yang kita sendiri nggak yakin itu baik. Baik buat diri kita maupun orang lain. Seringkali kita terjebak dalam situasi di mana kita merasa tertekan untuk bertindak atau ngomong sesuatu yang kita sendiri ragu. Misalnya, lo lagi di tengah diskusi dan ada yang minta pendapat lo. Lo bisa jadi pengen ngomong hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, meskipun lo tahu pendapat itu nggak sepenuhnya benar. Ingat, kadang lebih baik diam daripada asal bunyi, bro. Dengan begitu, lo nggak akan menyesatkan diri sendiri atau orang lain. Kalau kita ngomong atau berbuat sesuatu yang nggak benar, kita juga berisiko kehilangan kepercayaan orang lain. Di era informasi sekarang, kredibilitas itu penting. Jadi sebelum lo melakukan atau mengucapkan sesuatu, tanya diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Ketika kita berkomitmen untuk memilih yang benar, kita tidak hanya menghargai diri kita sendiri, tetapi juga menghargai orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari kita coba lebih mindful dalam setiap langkah dan setiap kata. Jangan takut untuk berkata tidak pada hal-hal yang gak sesuai dengan prinsip kita. Pilih untuk hidup dengan integritas, bro. Ketika kita mengambil jalan yang benar, kita nggak hanya membangun reputasi baik, tapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain. Hidup ini adalah pilihan. Pilih yang benar, dan tunjukkan siapa diri lo dengan tindakan dan kata-kata yang tepat. Nah bro, itu tadi 12 quotes legendaris dari para tokoh stoikisme. Seru kan? Gue yakin salah satu dari quotes tadi pasti ada yang bikin lo mikir ulang soal hidup. Coba deh, tulis di kolom komentar quote mana yang paling kena di hati lo. Jangan lupa juga buat like video ini kalau lo suka,
Subscribe biar lo nggak ketinggalan konten motivasi lain, dan share ke teman-teman lo yang butuh pencerahan. Gua tunggu di video berikutnya, bro. Keep strong, and sampai jumpa lagi.